Saya adalah dosen tetap Program Studi Teknik Industri Otomotif di Politeknik STMI Jakarta. Saya akan mengajar mata kuliah Perencanaan Tata Letak Pabrik dengan kode mata kuliah TI 1536009. Mata kuliah ini menjelaskan tentang konsep, prinsip dasar perencanaan tata letak fasilitas, penentuan alternatif lokasi pabrik, konsep dan fase-fase dalam sistematik layout planning, penentuan kebutuhan jumlah mesin aktual dan aliran material, penentuan kebutuhan material handling, keterkaitan kegiatan dengan pendekatan heuristik yaitu ARC, ARD, dan pendekatan inflow-outflow, dan algoritmik yaitu GBCM, relationship diagram, pairwise exchange method. Merancang tata letak pabrik menggunakan bantuan komputer yaitu dengan ALDEP, CoreLab, dan Craft, penentuan kebutuhan area, dan merancang area allocation diagram dan next generation factory layout. Yang mana diharapkan ketika mahasiswa lulus pada mata kuliah ini, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan prinsip dasar perencanaan tata letak fasilitas, mahasiswa mampu menentukan alternatif lokasi pabrik dengan mempertimbangkan faktor-faktor pemilihan lokasi dan metode penentuan lokasi, mahasiswa mampu menjelaskan konsep, proses, fase-fase, dan pattern dalam systematic layout planning, mahasiswa mampu menganalisis kebutuhan jumlah mesin aktual dan aliran material menggunakan OPC, routing sheet, dan MPPC, mahasiswa mampu menentukan kebutuhan material handling dengan biaya terendah, mahasiswa mampu menganalisis keterkaitan dengan pendekatan heuristik, yaitu ARC, ARD, dan pendekatan inflow-outflow, dan algoritmik, yaitu dengan GBCM, relationship diagramming, pairwise exchange method. Mahasiswa mampu merancang tata letak pabrik menggunakan bantuan komputer seperti ALDEP, CoreLab, dan Craft. Mahasiswa mampu menganalisis kebutuhan area dan pertimbangan supporting services. Mahasiswa mampu merancang area allocation diagram dan next generation factory layout. Yang mana materi pembelajarannya yaitu yang pertama adalah konsep dasar dan prinsip dasar perencanaan tata letak fasilitas. Kedua, dasar-dasar dan faktor-faktor pertimbangan metode ranking prosedur, metode analisis pusat gravitasi, dan metode Brown-Gibson. Fundamental Systematic Layout Planning atau SLP, proses dan fase Systematic Layout Planning, dan Systematic Layout Planning Pattern. Perancangan, proses, operation process chart, penentuan kapasitas, dan routing sheet. Kelima, diagram string, multi-product process chart, dan from to chart. Keenam, activity relationship chart, activity relationship diagram, inflow-outflow approach, graph-based construction method, relationship diagramming, dan pairwise exchange method. Ketujuh, ALDEP, CoreLab, dan Craft. Kedelapan, fungsi penunjang, administrasi, personel, produksi, dan penunjang fisik pabrik. 9. Area allocation diagram atau AAD, next generation factory layout, dan template. Mata kuliah ini dilakukan dengan bentuk pembelajaran daring yang didukung oleh learning management system menggunakan pembelajaran jarak jauh Politeknik STMI Jakarta dan Zoom meeting berlisensi yang diberikan oleh Politeknik STMI Jakarta. Di mana untuk penugasan di sini ada tugas dan kuis. Dengan kriteria atau teknik penilaian yaitu dengan pedoman penskoran, partisipasi kelas, serta tugas yang diberikan, serta ada UTS dan UAS. Dengan indikator-indikator berdasarkan dengan RPS pada masing-masing sub capaian pembelajaran mata kuliah. Untuk learning management system dapat diakses pada pjj.politeknik.stmi.ac.id. Berikut ini adalah learning management system di Politeknik STMI Jakarta, yaitu pembelajaran jarak jauh Politeknik STMI Jakarta.
di mana dalam PJJ ini kita dapat mengunggah materi pembelajaran, kuis, penugasan, penilaian, dan juga mahasiswa dapat mengisi presensi secara individu pada learning management system ini. Sehingga metode pembelajaran yang dipakai adalah dengan menggunakan slide PowerPoint, learning management system, diskusi, latihan soal, dan menekankan pada student center learning. Untuk bobot penilaian pada mata kuliah ini yaitu 30% untuk tugas atau kuis, 35% untuk ujian tengah semester, dan 35% untuk ujian akhir semester sesuai dengan Peraturan Akademik Politeknik STMI Jakarta tahun 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Gimana kabarnya? Sehat-sehat semua? Alhamdulillah. Baik, Bapak. Alhamdulillah. Oke, untuk PJJ-nya apakah sudah diisi untuk presensinya? Sudah, Pak. Udah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Baik, ini pertemuan kita di minggu keempat ya. Di pertemuan sebelumnya, di minggu ketiga, kita sudah membahas terkait systematic layout planning, yang mana di dalamnya itu ada fundamental systematic layout planning, proses dan fase systematic layout planning, dan systematic layout planning pattern. Ya, di minggu ini atau di minggu keempat ini kita akan membahas terkait aliran, proses, dan routing sheet, yang mana nanti diharapkan ya mahasiswa ini dapat atau mampu menganalisis kebutuhan jumlah mesin aktual dan aliran material menggunakan operation process chart dan routing sheet. Ya. Nah, untuk course outline-nya yang pertama adalah perancangan proses ya. Kita akan membahas terkait perancangan proses. Lalu operation process chart atau OPC dan routing sheet ya. Baik, apa sih itu perancangan proses ya? Kalau kita lihat perancangan proses itu terdiri dari ada operasi ya, ada proses, ada rancangan proses. Yang mana operasi itu merupakan langkah-langkah dalam membuat produk atau jasa. Proses itu sendiri merupakan suatu urutan dari operasi dan kegiatan yang berkaitan. Sedangkan rancangan daripada proses ini merupakan pekerjaan yang melibatkan analisis produk atau jasa dan penentuan proses, serta peralatan yang diperlukan dengan tujuan ya, menentukan proses-proses dan peralatan yang dibutuhkan, dan bagaimana sih pola aliran dari bahan atau material akan terjadi. Dalam OPC memuat informasi-informasi yang diperlukan untuk menganalisis lebih lanjut ya, seperti waktu, material, tempat, alat, dan mesin yang digunakan. Nah, operation process chart atau peta proses operasi ini ya, ini mempunyai simbol-simbol. Nah, simbol-simbolnya itu diambil dari simbol-simbol ASME ya, atau American Society of Mechanical Engineering. Ada simbol operasi, ada simbol inspeksi ya, ada simbol transportasi, ada simbol menunggu atau delay, ada simbol menyimpan, dan ada simbol aktivitas ganda. Nah, pada umumnya ya, di OPC ini secara garis vertikal itu merupakan aliran daripada proses yang dilakukan, sedangkan untuk horizontal itu menunjukkan baik itu ada material yang bergabung atau di assembly ya, sehingga menjadi suatu komponen yang dibuat. Nah, ini contohnya. Kalau kita lihat ya ke arah sana nih, arah material yang masuk ke dalam proses produksi. Ya, ini secara horizontal ya. Nah, berarti prosesnya di sini ya, ini kemungkinan adanya assembly ya. Nah, itu ke arah horizontal ya, sedangkan ke arah yang vertikal ini merupakan langkah-langkah operasinya nih ya, baik di sini ya maupun di sini.
Nah, seperti itu. Nah, terdapat beberapa aturan dasar dalam pembuatan daripada operation process chart atau peta proses operasi. Untuk nama material, ya, untuk nama dan spesifikasi material ya ditaruh di atas nih ya, seperti ini, ya, diletakkan pada garis horizontal, ya. Lalu yang ke bawah ini ada simbol ASMI ya, yang 3, dan penomoran operasi. Nah, operasi keberapa? Biasanya operasinya itu dari kiri ya, penomorannya, untuk sesuai urutan proses. Lalu biasanya juga dipetakan nih, untuk yang paling pertama kali ya, untuk dipetakan itu untuk produk yang memerlukan langkah proses paling banyak. Nah, di sebelah kanan nih ya, di sini. Oke. Seperti halnya tadi OPC, routing sheet ini berbahasa Inggris ya. Kalau kita bahasa Indonesia kan menjadi lembar rute. Nah, apa sih itu routing sheet itu ya? Routing sheet itu merupakan lembar kerja yang digunakan untuk mengidentifikasi efisiensi kebutuhan mesin berdasarkan urutan mesin yang digunakan selama proses operasi di tiap komponen ya. Kegunaannya apa? Ya, routing sheet. Routing sheet berguna untuk menghitung jumlah mesin yang diperlukan, menghitung jumlah part yang harus dipersiapkan dalam usaha memperoleh sejumlah produk jadi yang diinginkan. Nah, kenapa sih ini harus diperhitungkan ya? Ketika kita misalkan mau memproduksi 1000 pieces ya, apakah yang terjadi itu 1000 pieces itu langsung 100% menjadi barang jadi? Ya, kemungkinan besar tidak. Di situ ada variabel yang mempengaruhi, misalnya ada persen reject, persen scrap, ya, ada efisiensi mesin di situ, ya, ada efisiensi proses, ya, nah, kira seperti itu. Nah, masuk ke routing sheet ini, ya, di sini ada contoh. Nah, contoh untuk routing sheet ini untuk kasus ya. Di slide selanjutnya, nah, ada beberapa informasi di sini yang diketahui. Pertama adalah waktu produksinya itu 1 bulan, yang 1 bulan itu adalah 4 minggu. Lalu waktu produksinya dalam 1 minggu itu ada 5 hari, dan dalam 1 hari ada 8 jam kerja. Dari kolom 1, 2, 3, 4, dan 5 ini bisa kita lihat dari OPC ya. Dari nomor operasinya, nomor operasi keberapa, deskripsinya apa, sedang melakukan apa. Misalkan melakukan pelubangan ya. Dengan mesin apa? Misalkan mesin bor ya. Lalu produk yang diproduksi per jam ya pada mesin tertentu. Lalu persen scrap-nya berapa banyak? Ya. Nah, lalu pada kolom 6 di sini ada produk akhir per jam berapa banyak yang diminta. Lalu di kolom 7 ya merupakan perhitungan daripada kolom 6 dibagi dengan persentasi dari produk yang good ya. Kalau kita lihat di sini kan 1 dikurangi persen scrap, berarti artinya adalah ini produk yang finish goods ya, seperti itu. Nah, lalu untuk kolom 7. Nah, untuk kolom 7 ini karena kita sudah tahu efisiensinya 95% ya. Di kolom 8 ya. Karena kita sudah tahu efisiensinya 95%, maka di kolom ke-8 ini merupakan kolom 7 dibagi dengan efisiensi daripada mesin ya. Sehingga kita bisa tahu nih di kolom 9 kebutuhan mesin secara teoritis berapa banyak ya. Dan untuk kolom 10 yang merupakan aktualnya. Nah, baik. Nah, kita yang pertama apa? Kita sudah ada tabelnya, kita lihat dulu nih OPC-nya ya. Nah, sehingga dari OPC kita sudah
bisa memasukkan beberapa data-data ya, hingga persen scrap. Nah, kalau dilihat di sini ya, 0,000806 ya, ini persen scrapnya. Itu artinya ya, ingat ya, di sini ini masih dalam apa, persen ya, makanya tadi harus dikonversi ya, harus dikonversikan dulu. Kalau persen kan berarti ditambahkan nolnya 2 ke depan ya. Nah, baik. Nah, kita sudah tahu nih bahwasannya di sini adalah 60 menit ya per jam ya kita. Nah, dibagi berapa? Tadi kita harus lihat dulu nih, untuk operasi 1 berapa menit sih pengerjaannya ya. Nah, pengerjaannya di sini adalah 2,55 menit ya. Oke. Nah, selanjutnya maka kita bisa tahu produksi per jamnya di mesin tersebut berapa ya. Nah, dengan apa? 60 menit dibagi 2,55 menit sehingga dihasilkan 23,53 pieces per jam. Berikut juga untuk yang mesin potong dihasilkan 20,21 pieces per jam. Oke. Nah, kita tadi sudah tahu bahwasannya ada data penunjang untuk barang yang diminta itu adalah 30 pieces ya per hari. Ya, maka dari itu di sini kita juga perlu lihat ini butuh berapa sih ya di OPC itu ya. Di atas kan ada ya untuk yang papan bawah. Misalkan kalau misalnya butuh 2 nih, berarti kalau asumsikan 30 per hari ya, maka kalau di sininya butuh 2 jadi 60. Kalau butuh 3 berapa? Jadi 90 ya, karena jadi raw materialnya. Nah, seperti itu. Baik. Nah, bahan yang disiapkan. Nah, untuk bahan yang disiapkan ini kita sudah tahu bahwasannya kita butuh 30 nih output akhir. Dan kita ada data penunjang bahwasannya di mesin bor untuk melubangi ini ada scrap sebesar 0,08%. Sehingga kita bahan yang harus disiapkan adalah 30 dibagi dengan persentase finish good-nya. Karena kita lihat di sini adalah demand. Ya. Demand. Oke. Nah, ya. Nah, begitu juga untuk operasi 3-nya ya. Sama halnya seperti operasi 4. Karena ada persen scrap-nya di sini, sehingga bahan yang disiapkan adalah 30,1 ya. Dan seterusnya nih untuk operasi 2 dan operasi 1 ya. Nah, lalu kita juga diberitahu atau given ya bahwasannya efisiensi mesin itu adalah 95%. Nah, sehingga untuk yang tabel di sini, untuk yang barang kita siapkan lagi nih ya, bahan yang butuh kita siapkan terkait dengan efisiensi mesin ini. Jadi kita membutuhkan 31,76 ya untuk di operasi 1 ya. Nah, lalu untuk operasi 2 sama 31,76 ya. Lalu untuk operasi 3 itu 31,69 dan operasi 4 31,62 ya. Nah, sehingga di sini kita bisa tahu ya untuk kebutuhan mesin secara teoritisnya. Nah, kita ambil dari efisiensi mesin ini dibagikan dengan di kolom 4 nih. Ya, di reliabilitasnya ya. Reliabilitasnya 80% dan jam kerjanya adalah 8 jam per hari. Nah, sehingga kita bisa
dapatkan itu, ya. Baik. Nah, di sini kebutuhan teoritisnya adalah sebesar 0,22 mesin ya, sehingga dibulatkan ke atas nih. Jadi satu mesin, ya. Nah, silakan. Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait OPC dan routing sheet ini? Ingin bertanya Pak. Oh, oke. Tadi siapa? Rian dan Aul ya. Oke. Mungkin Rian dulu deh ya. Silakan Rian. Pak. Ya, terima kasih Pak. Izin bertanya untuk kebutuhan mesin teoritis dan aktual ini, kan tadi sebelumnya Bapak sampaikan kalau pembulatan harus ke atas itu Pak. Kalau boleh tahu kira-kira kenapa ya Pak? Kenapa harus pembulatan ke atas? Itu aja Pak. Terima kasih. Oke. Pertanyaan yang bagus ya, Rian. Ini, Rian. Kalau kita di industri ya, anggaplah kita pakai pembulatan. Ini ya, kalau kita lihat di sini ada misalkan 0,2 ya, misalkan 0,2. Kalau dalam matematis ini kan mungkin kita bulatin bisa ke bawah gitu ya. Contoh misalkan 1,22 ya, kita jadi 1 gitu ya, Rian ya. Nah, tetapi kalau misalkan di industri atau di pabrik 0,22 ini mungkin nggak mesin dipotong-potong, ya kan? Ya kan, tidak mungkin ya. Jadinya harus 1. Nah, misalkan ada nemu lagi 1,01 ya, atau 1,00 berapa gitu ya. Nah, tetap harus jadi 2, karena jika tidak dibulatkan ke atas, maka tidak akan memenuhi kapasitas. Nah, seperti itu, Rian. Gimana, Rian? Alhamdulillah Pak, terima kasih sudah terjawab. Oke, Saya udah paham ya. Pak. Oke, alhamdulillah. Terima kasih. Lebih jelas kalau kita latihan soal ya. Di sini sudah ada OPC-nya ya. Saya sudah buatkan dalam bentuk tabel juga di sini untuk deskripsinya ya. Jadi untuk pengerjaannya berapa menit ya. Dan untuk kasusnya, jadi sebuah perusahaan akan membuat komponen headrest frame ya dari pipa besi. Nah, ini dengan kapasitas produksi sebesar 1000 unit per jam dan jam kerjanya 8 jam per hari. Nah, proses pengerjaan komponennya ya sebagai berikut ya, ini ya. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasannya sudah ada ini informasi-informasi yang dibutuhkan untuk ke routing sheet. Nah, lalu dari informasi ini ya kita bisa buat nih ya routing sheet-nya ya. Saya mau minta di sini ada Nur Aisyah Aliani ini. Coba Nur Aisyah Aliani. Ada Nur Aisyah Aliani? Ya Pak. Ada Ya. Pak. Ada. Nah, dari bahan yang diminta nih, Nur Aisyah, berapa diisikan untuk bahan yang diminta? Di sini. Untuk yang di sini. Bahan yang diminta berapa? Saya juga atas pertanyaannya. Oke, mungkin selanjutnya. Iya Pak. Untuk bahan yang diminta, Karena kapasitasnya 1000 berarti bahan yang diminta yang dimasukin 1000 Pak. oke, good, 1000. Lalu bahan yang disiapkan berapa? Bahan yang disiapkan berarti pakai rumusnya bahan yang diminta dibagi 1 minus scrap berarti 1000 dibagi 1 minus 0 karena scrap 0 berarti 1000 Pak. Iya 1000. Ya, 1000 ya, betul. Nah, di sini langsung masuk ya. Untuk bahan yang disiapkan ini ke sebagai demand-nya si operasi sebelumnya. Ya, jadi masuk 1000 juga ya. Nah, lalu bahan yang disiapkan jadi berapa nih? Nur Aisyah, untuk di operasi 4, coba dia dihitung. Yang di sini.
Berapa? Bahan yang disiapkan di situ berarti rumusnya sama kayak tadi. Bahan diminta dibagi 1 minus scrap. Berarti 1000 dibagi 1 minus 3. Berarti 0,3 berarti 1030,93, Pak. Oh, berapa? 1000? 30,93. 93 ya. Produk sesuai efisiensi dan kebutuhan mesin teoritis dan kebutuhan mesin aktual. Nah, saya minta untuk yang inspeksi 1 sampai operasi 3 ini. Gigi ada, Gigi? Hadir, Pak. Oke, Gigi. Gimana, Gigi, yang di sini? Kalau buat produk dengan efisiensi mesin itu rumusnya bahan yang disiapkan dibagi dengan efisiensi mesin, berarti 1000 dibagi 0,8 hasilnya 1250, Pak. 1250. Ada komanya nggak nih? Nggak ada, Pak. Oke, nggak ada ya. Nah, berarti kebutuhan mesin teoritisnya berapa, Gigi? Itu kan rumusnya efisiensi mesin dibagi produksi mesin dikali jam kerja. Berarti rumusnya itu 30 dikali 40 hasilnya 5,21, Pak. Oke. Kelihatan ya kunci jawabannya tuh tadi. 5,21. Iya, Pak. Nah, jadi berapa nih? Gih, Berarti dibulatin betul ke ya? atas menjadi 6, Pak. 6 ya. Jadinya itu 1384,17, Pak. Berapa? 1384,17, Pak. Oke. Kebutuhan mesin teoritisnya 8,65, Pak. Rumusnya sama, kan? Berarti di sini 9 ya. 9, ya, Pak. Oke, sip. Good. Ya, M. Torik, makasih jawabannya. Tapi sudah benar nih ya jawabannya. Jadi saya harapkan kawan-kawan mahasiswa dapat memahami dan mampu untuk menganalisis serta menghitung berapa sih kebutuhan mesin teoritis yang dibutuhkan dan berapa kebutuhan mesin aktual yang dibutuhkan dalam perencanaan tata letak pabrik ya. Sehingga di sini juga kita bisa juga hitung nih kelayakannya. Ketika kita sudah tahu misalkan demand-nya berapa ya. Jadi ada secara tidak langsung akan terkait juga terhadap studi kelayakan. Ya, seperti itu. Nah, sekiranya itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan atau perkuliahan kita yang keempat ini ya. Dan untuk kawan-kawan bisa mengerjakan juga ya. Silakan dikerjakan untuk latihan soalnya di PJJ ya dengan deadline yang sudah tertera. Ya. Itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan tetap jaga protokol kesehatan. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pak. Terima kasih banyak, Pak. Makasih. Baik. Oke, ya kalau gitu saya tutup Zoom-nya. Terima kasih.